Iya. Dampaknya tuh memang kepada pasangan luar biasa ya. Dan nanti mungkin kamu akan dijudgment, saya juga dijudgment kayak gini, Zoya kamu tuh seorang seksolog ternama, ahli relationship, kamu bisa bodoh kayak begitu? Emang gue tahu, emang dia ada label di sini I'm an NPD? Nggak ada. Jadi ya udah, I stop blaming myself. Dan tadi kata-katanya dokter Vivi itu benar banget. Eh, ini kata-kata yang pernah viral di TikToknya. Saya bilang bahwa maafkan dirimu karena pernah mencintai orang yang salah. Biar nggak terus blaming, terus dwell in the past. Iya, Ya. karena mungkin aduh kok gue bego banget sih, gue ini banget. Ya udah, kata si dokter Pram, temporary insanity. Maafin aja Zoe, udah pernah jatuh cinta sama si narsistik. Ya Jadi udah. ya udah gitu ya, jangan lu kok bisa sih, kok gue bisa ya gitu Ada ya. apa gitu. Tapi benar, forgive yourself first ya. I'm so proud of you, Mbak Zoya. And thank you for sharing it with us. Ya. Makasih udah sharing tentang hal ini. You know, I can sense that waktu cerita ini ada emotional. Oh ya. Yang Still ya. Kadang-kadang masih Segitu keluar shocknya. Cuma saya selalu kalau udah bener-bener jadian, udah bener-bener dekat gitu, aku akan cerita ini biasanya sama apa, everyone who's actually have relationship with me gitu, karena aku tahu nanti kalau gue ke trigger, maafkan gue ya, gue pernah begini-gini nih gitu. Jadi kalau misalnya lo tanya kenapa saya begini, kalau lo gue berasa diinterogasi, mungkin lo tidak berada interogasi, gue biasa ke trigger gitu ya. So I'm sorry, sometimes kan bisa dici juga kalau misalnya. Semua perempuan bisa kayak gitu sih. Oke. Well, perbincangan kali ini ternyata sangat apa ya? Jadi sangat deep gitu ya. Jadi sangat deep. Karena memang kalau bicara tentang NPD itu kita berpikir sepertinya ini suatu kondisi yang ya udahlah, toxic aja gitu ya. It's more than that. Ternyata sangat deep, sangat mendalam dampaknya kepada seseorang yang memang berhadapan dengan orang dengan NPD. Mungkin Mbak Zoya bisa kasih let's say take home message gitu buat teman-teman yang menyimak, buat yang masih dalam relationship dengan orang NPD, apa sih message-nya kalau mereka pengen lepas, dan just in case mereka mau bertahan, maybe do you have any suggestions gitu ya? Karena mungkin ada juga orang yang ya emang ingin bertahan, I mean it's their choice. Oke, jadi apa tuh sarannya? Mungkin yang dalam pernikahan ya biasanya, ya itu susah banget untuk lepas gitu. Dalam pernikahan masih mau mencoba bertahan. Kalau yang dalam pernikahan dan atau siapa aja masih mau bertahan, ingatlah bahwa kamu harus holding on to your reality. Bertahan pada realitas kamu. Kamu tahu kenyataan kamu apa? Misalnya dia mengacaukan kenyataan tentang orang tua kamu, dijelek-jelekin teman-teman kamu, kan kadang kamu nggak diizinkan untuk punya teman sih kalau namanya narsisistik, karena dia harus mengontrol semuanya. Stick to the ground ya, to your fact. Kamu harus punya bubbles ya, lingkaran itu bahwa ini adalah fakta kamu. Jadi jangan bursting in, jangan merger sama bubblesnya dia. Karena dia suka memberikan realita versinya dia, dan itu akan membuat kamu feeling insane, kayak gue gila kali ya gitu. Gaslighting ya itu ya. Gaslighting sering banget memberikan gaslighting gitu ya. Jadi aku minta maaf ya, aku mukulin kamu, abis kamu begini sih Vi, kalau kamu gak giniin aku gak akan marah sama kamu gitu. Itu membuat realita kita jadi gak jelas, jadi kacau. Tapi intinya ya nggak bisa lah dibalikin kayak begitu. Just stick to your reality if you still want to stay gitu ya, in your marriage especially gitu ya, mungkin demi anak-anak, demi apapun juga gitu. Terus bagi mereka gitu ya, nanti kamu tidak pernah bisa menyembuhkan mereka ya. Mereka nggak tahu cinta gitu. Sebanyak apapun cinta yang kamu kasih, itu tidak bisa merubah dia atau menginspirasi dia, karena yang dia butuh adalah kekaguman gitu, dan dia butuh di feeding itu sama kekaguman. Dan jangan pernah mencoba menyelamatkan the next person yang akan ada sama orang ini karena sampai mampus juga kamu akan pikir, oh lu mantan sih soalnya kayak gini. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tahu siapa yang ini sama dia ini segala macam. Abis itu saya tahu sekarang, oh orang itu sedang mencari bantuan juga. Ya, I'm sorry ya. Karena waktu saya itu dia juga sempat ikut-ikutan ngejelek-jelekin saya gitu. Oh masih ingat kasus adik Sarah dari Universitas Bunda Mulia yang dia dibunuh di tengah jalan gitu ya. Nah itu adalah ciri khas yang si cowoknya itu narsisistik ya. Kenapa si cowoknya ini padahal udah putus sama adik Sarah ya kan, dan dia udah pacaran lagi, dia duluan padahal sih, sementara si adik Sarah belum punya pacar. Nah si cowok ini justru pacaran sama si cewek, dan cewek ini dimanipulasi untuk
sama-sama membunuh mantan pacarnya Yang dia, si si Ade itu, Sarah Sarah ini itu. gitu. Terus pas ditanya sama polisi kan, kok udah bisa habis membunuh dia bisa datang ngelayat kayak nothing happen gitu. Terus ditanya juga ke ceweknya, kenapa kamu? Iya, karena kata cowok ini selama dia masih hidup aku tidak akan pernah dilihat oleh siapapun. Padahal itu kan adalah kenyataan yang dibuat oleh si Iya, si narsisistik. narsistik. Dan si narsisistik itu bilang gini, kenapa kamu bunuh dia? Kan kamu udah mantan ya udah gitu. Ya karena dulu saya diputusin katanya beda agama. Kenapa yang deketin dia, bukannya pacaran, yang deketin dia kok agamanya juga beda gitu. So stick to your ground gitu ya, percaya pada apa yang kamu yakini dan kamu tidak akan bisa merubah dia. Jadi pilihannya adalah karena kamu tidak bisa merubah dia, ya kamu yang harus berubah. Either you get out gitu. Kalau kamu mau stay ya, jaga kewarasan kamu. Yes. Jangan sampai melakukan beberapa kesalahan yang juga saya lakukan waktu itu. Misalnya saya ngamuk, saya marah gitu. Ada juga yang malah jadi depresi. Terus gitu dia ntar ujuk-ujuk anterin konseling. Terus dia bilang gini, dia butuh bantuan sekali kayaknya. Dia akan bisa di kayak pahlawan kesiangan. I love you so much. Aku anterin untuk konseling dan segala macam. Ini hantu saya bilang. Ini gara-gara lo nih gitu. Gue bisa kok sendiri gitu, tapi dia akan datang dan kadang-kadang bakal menawarkan, aku bayarin ya, aku temenin karena kamu butuh bantuan gini. Dia akan selalu punya realita bahwa you need him or you need her. Ya kamu nggak butuh siapa-siapa, kamu hanya butuh diri kamu, selamatkan diri kamu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pesan-pesan yang teman-teman bisa jadikan dasar ya, modal ya ketika ingin memutuskan apakah stay in that relationship dengan segala konsekuensinya tentunya, ataukah memang oke, ya udah aku mau mentingin hidupku dan kebahagiaanku, kewarasanku, aku mau get out gitu ya. Kalaupun mau stay kayaknya jangan putus hubungan dari orang lain ya. Iya, itu penting banget karena dia biasanya memutusin hubungan gitu. sama Jadi teman kita, orang tua kita. Jadi kayak nggak punya siapa-siapa, harus sama dia doang gitu kan. Jadi kalau memang mau stay karena mungkin ya pernikahan, karena anak-anak misalnya, jaga kewarasan, bikin bubble sendiri dan tetap stay connected sama orang-orang yang Your bisa support system. bisa mendukung dan mensupport ya. Get help, Please get help, To benar mental health benar professional. biar Jangan Google doang. stay sane ya, biar tetap waras gitu ya. Wah, luar biasa banget. Pengennya sih pengen ngobrol lebih panjang gitu ya. Karena Gawat. ini topik yang banyak orang bisa relate, dan thank you banget Mbak Zoya bisa kasih perspektif baik dari sisi profesional maupun juga dari pengalaman pribadi ya. So it's amazing bisa dapat cerita seperti ini, kesempatan ngobrol-ngobrol seperti ini sama Mbak Zoya. Thank you so much. Sama-sama. Take care ya. Makasih guys. Bye.